Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ila akhirih. Hadirin jemaah subuh yang saya muliakan, yang saya hormati, saya banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan kegiatan. Kita terus kejar fadilah, di mana kemarin malam kita melaksanakan kegiatan sholat isya yang subhanallah fadilahnya daripada isya itu adalah kita melaksanakan sholat setengah malam, dan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang subhanallah fadilah daripada sholat subuh berjamaah itu kita melaksanakan kegiatan sholat semalam penuh. Alhamdulillah yang lain telah dilaksanakan oleh para jamaah, lalu dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan kajian pada subuh yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Pada suatu hari ada seorang pengendara motor. Lalu si pengendara motor itu dia melakukan perjalanannya dari rumah. Ketika melakukan perjalanan dari rumah, lalu di sana ada lampu merah. Lalu dia menerobos lampu merah. Satu. Dan ketika menerobos lampu merah, maka ketika itu pun ada polisi lalu mendapatinya dan juga menilangnya. Yang kedua, ada seseorang yang naik motor, lalu naik motor misalkan di Jalan Cibiru sampai ke Kiara Condong, ada jalur yang disebut dengan jalur cepat dan juga ada jalur untuk motor. Lalu orang yang menggunakan motor ini dia menggunakan jalur cepat, menggunakan jalur mobil. Lalu tiba-tiba sekian ratus meter di depannya ada Pak Polisi, lalu oleh Pak Polisi itu pun ditangkap, ya, diperiksa surat-suratnya, lalu dia kena tilang karena melanggar daripada jalan. Oke. Lalu misalkan ada seseorang yang dia itu sudah ada peraturan baik di sekolah, baik di lembaga, baik di pesantren, dia ada seorang penuntut ilmu. Lalu dia melakukan pelanggaran. Ketika dia melakukan pelanggaran, maka jelas dia akan kena punishment. Ataupun juga seorang pekerja misalkan dia selalu datangnya ketika jadwalnya jam 7.00 tapi dia datangnya jam 8, ya, ataupun juga jam 9, lalu oleh bosnya dia kena sanksi. Nah, artinya yang saya ingin bahas dalam kesempatan ini adalah orang-orang yang seperti itu. Kebalikannya, ada orang yang menggunakan motor, lalu dia menggunakan motor itu sesuai dengan protokol apa yang dilakukan di jalan. Ketika ada lampu merah ia berhenti, lampu kuning ia hati-hati, lampu hijau ia jalan. Lalu ketika memasuki jalur cepat dan juga ada jalur motor, maka dia memasuki jalur motor karena menggunakan motor, maka dia akan selamat sampai Lalu seseorang yang taat, orang itu dia melakukan apa yang diperintahkan ataupun juga apa yang menjadi peraturan di sebuah lembaga, baik di sekolah, di pesantren ataupun di mana juga, maka dia pun akan selamat. Lalu seorang pekerja, ketika dia bekerja maka sesuai dengan SOP-nya jam 7.00 dia sudah mulai bekerja, lalu misalkan dia keluar sesuai dengan apanya, lalu talentanya dia pergunakan. Maka di sini kita sedikit menggarisbawahi bahwasanya ada dua karakter. Yang pertama adalah karakter yang tidak disiplin. Yang kedua adalah karakter yang disiplin. Oke, kita garis bawahi tentang disiplin.
Para jemaah sekalian, bahwasannya disiplin itu salah satu kunci sukses apapun. Kita ingin menghafal Al-Quran, pengen beres 30 juz, kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah disiplin. Jadi bahwasannya orang yang disiplin dengan orang yang tidak disiplin maka akan berbeda taraf kesuksesannya. Orang yang bekerja apapun, siapapun itu, orang yang sudah betul-betul dia melaksanakan kedisiplinannya, maka insya Allah dia akan berbeda dengan orang yang tidak disiplin. Setiap lembaga apapun, sekolah manapun, pendidikan manapun pasti akan menerapkan kepada anak didiknya tentang disiplin. Ternyata disiplin adalah kunci sukses bagi seseorang. Taruh, misalkan kita pergi pagi untuk melaksanakan kegiatan mencari ilmu, kita disiplin dalam mencari ilmu, maka insya Allah kedisiplinan itu akan menoreh hasil. Berbeda dengan orang tidak disiplin, dititah kasakola, ini kasakola kalakama, maka cicing di warung, rujeng batur, ngobrol dan sebagainya, pada akhirnya dia ketinggalan belajar. Akibat daripada tidak disiplin, maka dia akan ketinggalan pelajarannya. Ternyata banyak orang-orang kisah-kisah sukses bagaimana para ulama-ulama, orang-orang yang sukses itu ternyata buah daripada disiplin. Orang yang ilmunya sangat mumpuni, ilmunya sangat mapan, dia berawal daripada disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam berkegiatan. Bahkan Islam mengajarkan tentang disiplin. Contoh, sholat 5 waktu itu bagian daripada disiplin. Sholat zuhur jam berapa? Misalkan jam 12, waktunya hanya sampai misalkan sampai setengah 3. Lepas dari itu sudah masuk asar. Maka ketika orang melakukan sholat asar dalam waktu sholat zuhur dalam waktu asar, maka sholatnya apabila disengaja itu pun berdosa. Lalu ketika misalkan sholat asar dilakukan di jam maghrib, itu pun sama. Bahkan seseorang dalam sholat pun itu adalah bagian daripada disiplin. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah tadi, subhanallah, imam dengan suaranya yang sangat merdu, sangat bagus, ya, lalu hafalannya dengan yang sangat banyak, kita yang mendengarkannya pun adem. Maka seorang makmum harus mengikuti apa petunjuk imam. Dan ketika dia mendahului imam, maka kategori berjamaahnya tidak batal. Ketika imam takbiratul ihram, maka makmum nunggu dulu, jangan mendahului imam. Ketika imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, kita ikut sujud. Itu adalah bagian daripada kedisiplinan dalam hidup. Ternyata dalam sholat pun kita melatih akan kedisiplinan. Segala apapun ternyata Islam itu mengajarkan tentang disiplin. Dalam berpuasa kita harus disiplin. Gimana waktunya puasa? Dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Kita misalkan berbuka puasa di tengah hari, batal nggak puasanya? Batal. Berarti kita harus disiplin dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan apabila kita berlebihan pula, itu pun makruh, bahkan bisa dikategorikan haram. Kita berpuasa sehari penuh, bahkan sampai malam kita terus melakukan puasa. Ada waktunya berbuka, itu bagian daripada kunci disiplin. Nah, kita ini misalkan tidak merasa disiplin, bagaimana agar kita menjadi orang yang disiplin? Yang pertama tadi yang saya ungkapkan adalah niat. Ya. Kunci pertama agar kita disiplin adalah kita niatkan dalam hati kita untuk berniat bahwasanya ya Allah, aku akan melakukan kegiatan disiplin agar aku menjadi orang sukses. Niatkan, ya Allah, aku ingin hafal 30 juz Al-Quran. Maka niat dalam hati, aku akan bersungguh-sungguh ya Allah, aku datang ke pesantren, pondok pesantren penghafal Al-Quran Az-Zakiyah ini adalah tujuanku satu, aku ingin mendapatkan ridhomu ya Allah. Yang kedua, aku pengen cepat beres 30 juz. Niatkan dalam hati. Oke, kalau misalkan sudah ada niat dalam hati, siapa yang bekerja? Ya Allah, aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh agar aku mendapatkan hasil yang maksimal. Ya Allah, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh agar aku menjadi manusia yang sukses. Di dalam hati diniatkan, aku akan disiplin. Karena orang disiplin itu akan selamat dunia dan akhirat. Dunia benang, akhiratnya benang. Akhiratlah benang, dunia benang. Orang yang disiplin. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam sholat, disiplin dalam membaca Al-Quran. Niatkan dalam hati, aku akan berdisiplin. Oke, yang pertamanya adalah
Iya. Yang kedua adalah buat jadwal. Oke, yang keduanya adalah buat jadwal. Misalkan jadwal menghafal Quran kita akan berbeda dengan yang lain. Misalkan ada jadwal yang sudah ditentukan oleh Mahan, ya. Aku akan memulai jadwal itu, aku akan bangun jam 3, lalu aku akan murojaah. Aku akan menambah hafalan. Ya. Ketika orang lain tertidur, aku akan menambah hafalan. Bikin jadwal, ya, di kertas. Lalu setelah bikin jadwal di kertas, misalkan dari bangun pagi jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, sampai jam segini, lalu kita simpan di lemari kita. Ini adalah jadwalku yang disesuaikan dengan jadwal yang ada di pesantren. Nah, ketika sudah buat jadwal, kembali ke hati, komitmen. Ya Allah, aku akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan daripada jadwal ini. Jangan sampai jadwal mahjad, wow, tapi kurang itu nggak laku. Silakan, ya, bikin jadwal agar kita menjadi orang yang disiplin. Karena kunci kedisiplinan, siapa orang yang berawal belajar tentang disiplin, maka sampai hari tuanya pun akan menjadi orang yang disiplin. Belajar, misalkan kita seorang pekerja, seorang pelajar, seorang apapun, orang yang sudah menjadwalkan hidupnya, dia akan tertata rapi. Jam sekian ini jadwalku seperti ini, jam segini jadwalku adalah gini, jam sekian jadwalku adalah gini. Ini adalah jadwal belajarku, ini aku jadwal bersama para santri, ini jadwalku misalkan kuliah, ini jadwalku ini, semuanya tertata dengan rapi. Oke, yang keduanya adalah membuat jadwal. Yang ketiganya adalah menetapkan target. Setelah kalian punya jadwal, kita punya jadwal, tetapkan target. Apa target kita? Targetku ingin bisa bahasa Arab. Targetku ingin bisa bahasa Inggris. Oke, sampaikan targetmu bagaimana. Oh, jam segini, jam segini, jam segini. Targetku bagi seorang pekerja aktual dalam bulan ini harus beli motor. Aku tahun depan harus beli mobil. Aku tahun depan lagi harus beli rumah. Itu adalah bagian daripada target. Kenapa harus ada target? Itu bagian daripada spirit ataupun juga semangat dalam meraih sesuatu. Targetku adalah beres 30 juz dalam 2 tahun. Targetku adalah beres 30 juz dalam 1,8 tahun. Targetku adalah 1 tahun untuk beres hafalan Al-Quran. Itu bagian daripada semangat. Lalu ketika misalnya kita telat, hati kita akan gundah. Kenapa aku telat? Kenapa aku telat? Beberapa Pak, mungkin aku kurang disiplin. Oke, jadi menetapkan target. Non targetan. Karena kalau kita tidak punya target, hidup kita akan ngambang. Hidup kita bakal seperti air, mengalir nggak jelas. Ya. Ada istilah mengatakan hidup mah harus seperti air, mengalir apa adanya. Oke, nggak masalah. Tapi kalau kita mengalir bagaikan air, kamu akan berlabuh di mana nggak jelas. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan air? Hidupku harus seperti bisa mengendalikan air. Air bisa dikendalikan seperti apapun. Air bisa diminum, air bisa menjadi penggerak turbin, air bisa menghidupi segala macam. Ya, jadi jangan sampai kita punya prinsip hidupku itu akan mengalir seperti air. Nggak jelas, ce. Oke, nggak apa-apa seperti air, tapi harus jelas kemana arah dan tujuan. Lalu tahan godaan dan selalu fokus. Nah, tahan godaan dan selalu fokus. Ini orang yang disiplin itu godaannya besar banget. Mau menghafal Quran, tiba-tiba teman ngajak main. Lalu misalkan kita mau menghafal Quran, ya, kita misalkan tunduk, kita mau bekerja di pekerjaan tunduk, nyawa HP, aya TikTok, muka TikTok, aya YouTube, muka YouTube. Nah, tahan godaan. Ya nggak? Daripada ngapalkeun menikahnya kita mah ngobrol. Daripada ngapalkeun menikahnya kurang mah ngagoler. Daripada ngapalkeun kurang mah menikahnya ini. Nah, orang yang sukses, orang yang memiliki target dalam hidup, orang yang disiplin, maka dia akan mencoba dan selalu mencoba untuk menahan godaan. Karena seseorang yang sukses itu biasanya akan banyak godaan. Kita harus mencari sahabat yang mengingatkan. Yang selanjutnya adalah mencari sahabat yang mengingatkan. Jadi kunci kedisiplinan, ya, kesuksesan seseorang adalah kita memiliki sahabat yang satu magnet dengan kita, yang satu aura dengan kita. Ya, maka bersahabatlah dengan orang-orang seperti itu. Ya, Mang, ingatkan aku bahwasannya aku ini sedang menghafal untuk membereskan 30 juz Al-Quran.
Man, ingatkan aku bahwasanya aku ini sedang mencoba untuk mendisiplinkan diri dalam sholat 5 waktu. Ketika adzan berkumandang, ingatkan aku untuk aku berangkat ke masjid. Ingatkan aku ya Mang, nanti aku ingin mendawamkan bahwasanya ba'da maghrib aku harus membereskan bacaanku 1 lembar. Ingatkan aku ya sahabat bahwasanya aku ini ingin meraih sesuatu. Ingatkan aku ya sahabat, ingatkan aku. Nah, itu yang disebut dengan sahabat sejati. Sahabat sejati adalah dia yang selalu mengingatkan di kala kita dalam lupa. Dia yang selalu membangun spirit ketika kita terjatuh. Dia hadir ketika kita ada, dia hadir ketika kita tidak ada. Artinya, sahabat sejati adalah orang yang bukan memanfaatkan kita. Saat kita kaya raya dia ada, saat kita jatuh dia nggak ada. Itu namanya sahabat memanfaatkan situasi. Tapi sahabat sejati adalah orang yang selalu mengingatkan ketika kita lupa. Mang, Amang mesti begini, agar Amang seperti ini. Itu yang sebetulnya adalah sahabat sejati yang mengingatkan bahwasanya mana itu kudu sukses. Kamu itu harus berhasil. Juga sama, kita mencari sahabat kita yang satu magnet dengan kita. Mang, Amang punya targetan, Amang harus beres 30 juz. Sok Mang, spirit aku, semangat, itu yang sahabat sejati. Namun kadang-kadang kita nggak nerima ya. Ada orang seperti itu. Diundang Mang, gugah bagian Amang tuh ada ngedumel. Ada yang ngasih tahu tuh ngedumel. Hati-hati Mang, kita sedang punya penyakit hati. Ada yang ngingetin kita tidak menerima, kita tidak menerima bahwasannya kita sedang dalam keadaan sakit hati. Jangan lupa kita untuk selalu berpikir positif, berpikir positif. Ketika targetan yang kita capai itu belum berhasil, maka kita harus berpikir positif. Kadang-kadang ngedumel, ya Allah kenapa aku itu begini, ya Allah kenapa aku itu begini. Kita harus ngudon, mungkin dijawab jawabannya secara kita lah. Mungkin Allah memberikan kepada kita agar lebih kuat lagi, waktunya lebih panjang lagi dalam menghafal Al-Qur'an. Ya Allah kenapa ya aku misalkan bulan ini belum bisa menjual sesuai dengan target, dagangan aku masih seperti ini. Oh, slow, sabar, akan ada waktunya. Berpikir positif sambil kita memperbaiki diri. Ada apa dengan aku? Oh mungkin ini. Kita mengevaluasi dalam kehidupan kita. Kenapa hafalanku itu ngintul? Kenapa hafalan aku tidak tercapai targetnya? Pada targetanku itu 2 tahun sudah beres hafalan Al-Quran, tapi kenapa nggak beres-beres? Ada masalah apa? Cari, dievaluasi, lalu kita perbaiki. Yang selanjutnya adalah kita untuk selalu menjaga kesehatan agar lebih disiplin. Oke, ya. Yang selanjutnya adalah 2 menit terakhir, yaitu keutamaan daripada kita menjadi pribadi yang disiplin adalah bukti kita taat kepada Gusti Allah. Ibadah kita disiplin sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwalnya, maka itu bagian daripada kita ketaatan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghindari sifat lalai. Jadi orang yang disiplin itu tidak memiliki sifat lalai. Pegawai teh oke, bogo, udang, bogo deui, udang deui, bogo deui. Nah, itu adalah bagian daripada sifat lalai. Main, makan, hardo, lindahar modal, lindahar modal, lindahar modal, itulah aktivitas kita sehari-hari. Makanya hiduplah disiplin. Nah, terus juga orang yang disiplin itu insya Allah dia akan mudah mencari rezeki. Rezeki itu macam-macam. Ada rezeki ilmu, ada rezeki yang berbentuk rupiah, ada rezeki yang berbentuk kesehatan. Orang yang nggak disiplin makan sadawaya, naon wae di dahar, lebih ke batu bata di dahar, kan tidak disiplin. Batu koral di dahar, cai di nago mangga di dahar, padahal cai cubluk, kan tidak disiplin. Ya, tinggali misalkan teh hayam, urang yang 3 hayam dahar dipacokan misalnya, kan tidak disiplin. Urang tinggali empe harga dahar jukut 3 empe, kan tidak disiplin. Ayam misalkan segala rupa, ayam tangkal kai 3 manuk, ayam ada tangkal kai, kan disiplin. Ya, maka disiplin. Maka siapa orang yang disiplin, maka dia akan dimudahkan dalam rezekinya. Lalu dunia akhirat dia akan seimbang. Terus juga orang yang disiplin dia akan menjadi dalam ahlinya. Dia akan pakar dalam ahlinya. Misalkan contoh Ustaz Izul sudah beres 30 juz dalam menghafalnya, maka dia akan terspesialisasi bahwasanya dia adalah al-hafiz. Orang misalkan ada insinyur keuyeum, profesor keuyeum, ya dia ngebahas keuyeum,
kumaha keuyeuk bisa leumpang, kumaha keuyeuk teh ningalina bisa mempalik teu, nah keuyeuk bisa jungkir teu misalnya. Itu bagian daripada kita meneliti tentang keuyeuk. Ada Profesor Sireun misalkan meneliti tentang semut, jadi dia spesialis dokter kandungan, ya, dokter saraf, dokter gigi, ada dokter apa lagi? Dokter rumah sakit jiwa, dokter apa lagi? Ya, dokter kulit ada kan seperti itu terspesialisasi. Maka orangnya itu akan ahli dalam bidangnya. Terus orang yang disiplin itu hidupnya lebih teratur. Hidupnya teratur. Bangun pagi jam berapa? Tidur jam berapa? Jadwal makan jam berapa? Jadwal belajar jam berapa? Itulah orang-orang yang disiplin. Nah, siap disiplin? Kalau ingin sukses harus disiplin. Kurang kenceng. Kalau mau sukses harus disiplin. Mau hafal Al-Quran harus disiplin. Mau kaya raya harus disiplin. Mau jadi orang miskin harus tidak disiplin. Mau orang yang hidupnya lalai maka tidak disiplin. Jadi kunci sukses salah satu daripada sekian banyak adalah disiplin. Dan orang disiplin biasanya orangnya percaya diri. Percaya diri. Aku disiplin, aku memahami tentang satu hal daripada banyak. Kalau ingin membahas tentang masalah misalkan batu bata, sama aku ngobrol. Batu bata itu dibuatnya dari ini. Sistem pembuatannya adalah seperti ini. Maka terspesialis kamu adalah seorang profesor batu bata. Ya gitu, mata kulah hijau cokor. Misalkan punten, Mang Antu, dia spesialis dalam membuat bala-bala. Maka diperdalam bala-bala yang terenyah, bala-bala yang ternikmat, bagaimana cara membuatnya. Takaran garamnya berapa, lalu ukolnya misalkan usianya harus berapa bulan, lalu misalkan si garamnya takarannya berapa, terigunya harus berapa, kadar airnya harus berapa, kalau ditambah wortel gini, kalau ditambah toge begini, tambah itu. Maka dia akan terspesialis bahwasannya Restu adalah profesor bala. Profesor. Bisa. Oh, kalau kamu pengen cari bala-bala yang renyah, maka cari bala-bala Mang Restu. Jangan odading bisa. Odading Mang Oleh. Namun mie ayam cairo. Nah, mie ayam cairo. Itu kita bisa terspesialis. Kalau bubur Mang Lawan, maka kita akan sukses. Ulah hijau. Kalau kamu pengen sukses, misalkan aku ingin sukses dalam dunia pertanian, suksesku dalam dunia pertanian, aku menanam sungu. Oke, misalkan Mang Habibi adalah bagian daripada perusahaan sungu. Neangan sungu kemana? Mang Habibi. Mang Silman misalkan, aku akan belajar tentang bagaimana meracik minuman. Bagaimana misalkan cara membuat sirup yang paling nikmat. Oke, kalau mencari sirup maka carinya ke Mang Silman. Sirup Mang Silman. Sirup Mang Silman. Yuk, kalau kita datang, kita jauh. Nah, jadi setiap orang punya spesialis. Spesialis misalkan Ustadz Robi spesialisnya tentang bahasa Inggris. Diperdalam dunia Inggris sampai ke sastra Inggris. Ya, bagaimana bahasa British, bagaimana Inggrisnya Eropa, bagaimana Inggrisnya Amerika, bagaimana Inggrisnya orang Sunda. Gitu. What are you doing? Nah itulah ya, kita harus spesialis. Paham? Ulah hijau, ulah hijau, bagian daripada disiplin. Nah gitu. Kalau misalkan ingin mencari game, maka carilah game. Neng Elsa misalkan meneliti tentang masalah G, bagaimana toge, bagaimana takaran tahu, usia tahunya seberapa, lalu kadar airnya, maka cari. Kalau nyari GU ke rumahnya Teh Elsa. GU Teh Elsa. Jadi bahwasanya segala apapun harus disiplin, jangan menjauh. Nah demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagian dari berdisiplin untuk meraih kesuksesan. Assalamualaikum.